sebaik-baiknya. Tadi al-khawf, agama itu adalah cinta. Karena itu kita melaksanakan ini dengan tidak terpaksa, dengan sesulit apapun, ngantuk apapun, dingin apapun, berat apapun, karena kita cinta. Maka apapun yang diperintahkan oleh Al-Khaliq, Allah yang kita cinta. Karena Allah yang mengatur segala kehidupan kita, yang menjaga, yang mengabdi, yang menuntun, yang melimpahkan segala nikmat hanya kepada Allah. Karena itulah kita tasbih. Semuanya mudah-mudahan segala persembahan kita hanya kepada Allah, dan mudah-mudahan membuahkan nilai amal soleh dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan dari tafsir tematik yang menyambung dari sungguh yang ayat 23 surah Bani Israil sampai ayat 39. Di situ ada 25 beban atau taklim bagi orang yang beriman. Subuh yang lalu telah dibahas tentang hak kita sebagai vertikal, hanya ibadah Allah, hanya sebagai hamba Allah. Karena itulah tusyrik billah, janganlah pernah menyebutkan sesuatu dengan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, merupakan pintu surga yang dapat menyampaikan wasilahnya untuk mendapatkan ridho Allah. Betapa mulianya hamba Allah yang mampu mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sudah tiada pun tetap senantiasa teriringi dengan doa kerinduan, dengan doa kecintaan yang waktu setiap telah melaksanakan ibadah teriringi dengan doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb. Jadikanlah kami menjadi hamba yang menegakkan sholat. Demikian pula anak cucu kami. Rabbana faghfir lana dzunubana wa dzunub walidayna wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Ya Rabb, ampunilah kami, ibu bapak kami, kaum muslimin muslimat, sampai nanti di hari yang sangat berat, itulah hari hisab. Karenanya menyangkut tentang beban ini, taklif ini, wa atul yatama amwalakum wa la tatabaddalu al-khabisa bit-tayyib wa la ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kemarin telah dibahas tentang berbuat baik, berbakti kepada karib kerabat. Maka di situ ada beban yang paling berat yang juga difirmankan dalam surah Al-Balad, haqqu raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghubah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha maqrabah. Pada keluarga kita ada miskin, ada fakir, dan juga ada yatim. Betapa mulianya hamba Allah yang melaksanakan amanah ketika dia mendapatkan amanah yatim. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan hambanya yang mulia, sahabat Nabi yang paling dekat, Abu Dhar. Wahai Abu Dhar, aku sangat mencintaimu. Karenanya kamu jangan sampai melalaikan amanah yang mulia ini. Di satu sisi beliau adalah sebagai pimpinan negara, di sisi lain dia juga sebagai abul yatama yang bertanggung jawab, yang mengurus anak-anak yatim. Sampai Rasul mengatakan, lepaskanlah salah satu kalau kamu ingin fokus tentang amanah itu. Uruslah negara dengan sebaik-baiknya, atau kamu uruslah anak yatim dengan sebaik-baiknya. Seolah berdampingan, ini amanah yang berat antara mengurus pimpinan pemerintahan dengan mengurus
anak yatim. Sampai Rasulullah mengangkat dua jarinya. Wa kafil yatim kahataini bil jannah. Hamba Allah yang menanggung, mengurus, memelihara anak yatim. Kahataini bil jannah. Seperti inilah kedekatan sampai Rasulullah Isa dengan jari tengah dengan telunjuknya, menunjukkan betapa mulianya orang yang mengurus anak yatim. Karena itu, siapa Rasulullah rahimahullah, ketika hamba Allah mendapatkan mengurus harta anak yatim, karena pada surah Bani Israil mulai ayat 23 sampai berikutnya 39 itu, wala taqrabu malal yatim, jangan dekat-dekat kalian terhadap harta anak yatim. Dekat saja jangan, apalagi menyalahgunakannya. Karena itu dalam surah An-Nisa pun dijelaskan, wa atul yatama amwalahum, serahkanlah, berikanlah kekayaan itu kepada pemiliknya, yakni anak yatim. Wala tatabaddal khabisa bit, janganlah kamu tukarkan yang jelek dengan yang baik. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, jangan pula kalian memakannya atau menggunakan untuk dipakai itu dan ini. Innahu kana hubban kabira, subhanallah. Dasarnya besar sekali. Dasarnya besar sekali. Kaitan ayat ini terjadi datangnya seorang laki-laki yang menjelaskan tentang harta anak yatim itu. Dia yang mengurusnya. Lalu saat anak yatim itu memintanya, dia tidak mau memberikannya. Sampailah berita ini kepada Rasul. Lalu Rasul mengingatkan untuk diberikan dengan sepenuhnya. Maka akhirnya dengan penjelasan baginda Rasulullah SAW, segala haknya diberikan. Bahkan wa'atul yatama amwala tatabaddal khabisa bit tayyib. Yang pertama di sini adalah mengingatkan harus jujur. Yang kedua, bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan. Bahkan dalam penyerahannya pun ya, itu lebih dijelaskan lagi pada firman Allah. Yani ayat berikutnya, wabtalul yatama hatta idza balagha nikah. Ketika anak itu sudah terlihat dewasa, baru diuji apakah dia itu sudah siap mampu mengurusi dirinya termasuk harta kekayaannya. Tentu semuanya bukan tanpa perhitungan. Hamba Allah yang mendapati amanah mengurus hartanya termasuk dirinya anak yatim itu, sampai timbul pertanyaan pada sahabat ini, ya Rasul, aku ini orang yang fakir, bagaimanakah, bolehkah aku ikut untuk hanya sekedar menahan lapar dalam mengurus anak yatim ini? Maka boleh, tapi tidak boleh berlebihan, apalagi disalahgunakan. Karena anak yatim tidak tahu nilai dari harta yang dia miliki, lalu tiba-tiba ditukarkan oleh yang ngurus itu dengan barang yang mungkin kurang berkualitas menurut dia. Hal ini dituntut siapapun yang mendapatkan amanah dalam mengurus anak yatim. Maka satu, jujur. Kedua, benar-benar amanah, berani, dan tentu bertanggung jawab. Bahkan di saat menyerahkannya pun tidak sembarangan menyerahkan, ada tata cara agar tidak salah dalam menyerahkannya. Uji dulu anak yatim itu, apakah dia sudah mampu. Fa'in an-nasu minkum rusdan fa'fa'u ilaihim amwalahum. Kalau sudah terlihat bahwa dia adalah memiliki kedewasaan, serahkanlah. Bahkan
saksikanlah orang lain agar tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena boleh jadi ketika anak yatim ini dewasa, lalu ada yang mengkabarkan dengan kabar yang tidak baik, tiba-tiba sudah sekian lama hidup, orang yang ngurus itu digugat lagi gara-gara mungkin ada berita, ada cerita, ada kabar yang mungkin kurang pas. Ini pentingnya ada saksi yang menyaksikan bahwa dalam menyerahkan, dalam mengurus harta anak yatim, jangan sampai disalahgunakan. Wala taqrabu mal yatim. Hati-hati, janganlah dekat-dekat, besar sekali besarnya. Wala taquluha israfan wa bidaran ayat baru. Jangan pula berlebihan dalam ikut numpang makan. Kalaulah memang dia tidak mampu dalam mengurusi anak yatim, bolehlah ikut terlibat di situ, tapi tidaklah berlebihan. Bahkan kalau dia memiliki kecukupan, boleh dihitung. Kembalikanlah apa yang dia gunakan dalam pengurusan itu. Karena betapa mulianya hamba Allah yang berkorban tenaganya, pikirannya, ya hartanya untuk mengurusi anak yatim. Sampai Rasul mengatakan, kahataini al-kahatul yatim kahataini, diulang lagi. Orang yang bertanggung jawab mengurusi anak yatim, subhanallah, seperti inilah aku dengan dia di surga nanti. Sini Allah, sholat subuh yang dirahmati Allah. Inilah beban yang tercantum di dalam surah Bani Israil, ada 25 beban. Ini yang berurutan saya jelaskan, dari mulai satu, ibadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada damil kurba, karib kerabat, harta pada penjelasan subuh. Ini adalah menyangkut anak yatim. Banyak ayat yang menjelaskan, termasuk dalam surah An-Nisa ini. Wa man kana ghaniyan falyastaqim wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan siapa yang memiliki kecukupan, hendaklah hati-hatilah jangan sampai mencampur adukan harta yatim dengan dirinya. Kemudian kalau siapa yang dalam keadaan berkekurangan, maka falyakul bil ma'ruf, boleh ikut makan situ, tapi dengan cara baik. Tentu adalah bukan nafsu yang menjadi ukurannya, tapi dia ingin menegakkan keadilan dan juga tidak melalaikan tentu anak yatim ini dari mulai kesehatannya, pendidikannya, terus berjenjang. Hal ini semuanya pasti adalah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dapat kita bayangkan betapa sulitnya mengurus anak yatim, apalagi yang masih kecil. Ketika dia menangis, itu kan ingin mendapatkan kasih sayang daripada orang tuanya, dan dia tidak tahu bahwa apakah itu adalah orang tua kandungnya sendiri atau bapak angkatnya yang mengurusnya. Dan orang yang mengurusnya pasti punya anak lagi. Di samping dia mengurus anak yatim, ketika anak yatim itu nangis dan rewel, kalau anak sendiri kan bisa isinter begitu saja. Tapi bagaimana kalau ini adalah anak yatim anak orang lain? Tentu di sini adalah bukan hanya sekedar ingin mendidiknya, tapi bagaimana membagi kasih sayang, termasuk menjaga emosi, menjaga emosi. Karena itu di sini terlibat dalam kepengurusannya, baik dalam pendidikannya. Fa'idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim, ketika sudah meminjam dia dewasa lalu ingin menyerahkan kepemilikannya, saksikanlah. Ada saksi yang menyaksikan bahwa orang ini telah menyerahkan hak milik anak yatim yang dia urus. Karena anak yatimnya sudah mampu mengurusnya, apalagi dia meminjam untuk berumah tangga. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang akan memisah, yang akan menghitungnya. Karena itu jamaah seluruh rahimahullah, beban inilah yang berat yang diingatkan Allah.
di dalam surah Al-Balad bahwa jalan yang menanjak itu fakku rokobatin, membebaskan orang yang terbelenggu. Amin fiyumin dimasrobah, menolong membantu orang dalam kondisi kesulitan kesusahan, yatiman dan merubah anak yatim yang mungkin yang ada di bawah lingkungan keluarga kita, atau miskinan dalam, atau mungkin saudara pemilik kita yang miskin. Ini semuanya adalah beban. Siaplah kita memikul beban ini karena adil al-akal, agama adalah akal. Gunakanlah akal yang sehat itu untuk memahami kemahabesaran Allah, kemahagungan Allah, termasuk perintah dan larangan yang Allah atur untuk kita agar kita selamat dunia dan akhirat, termasuk siap melaksanakan beban-beban taklid ini. Di samping beban taklid yang terkait dengan vertikal, rapatkanlah ditempel dengan amalan-amalan yang sunnahnya, karena tidak akan merasakan manisnya ibadah yang fardiyah kalau kita tidak menempelnya, merapatkannya dengan amalan-amalan yang sunnahnya. Bahkan di saat dihisab pun, ketika Allah memeriksa sholatnya, sampai Allah memerintahkan kepada malaikat, periksalah adakah kekurangan dalam sholatnya. Maka kalaulah ada yang kurang, Allah memerintahkan, periksalah yang sunnahnya, lalu sempurnakanlah kepada yang fardiyahnya. Di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah atau tanggung jawab yang fardiyah, yang sifatnya adalah horizontal, tentang janji, tentang amanah dengan sesama, maka hal ini jangan pernah menyalahi janji tersebut. Jangan pernah menyalahi dalam amanah ini, sebab di hari akhir la tajulu qadama 'abdin hatta yus'ala arba'in, hamba Allah tidak akan bisa melangkah di hari itu, hari yang sangat berat. Semuanya akan mendapatkan pertanyaan 4 hal, dan mulai umurnya dipakai apa, dari hartanya digunakan apa, dari ilmunya digunakan untuk apa, bahkan kekuatan masa hidupnya digunakan untuk apa. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban. Karena itulah, laksanakanlah hubungan bil ahd, sempurnakanlah semua janji-janji dan semua amanah ini. Janganlah pernah mengulangi kita, dan mohonlah kepada Allah, karena kita beranjak dari usia jumlahnya sedikit menjadi jumlahnya besar. Tentu dengan jumlahnya yang lebih tinggi dikatakan kita adalah tua, pasti di situ kekuatan berpikir, kekuatan emosional, kekuatan tenaga akan semakin berkurang. Maka sedikit demi sedikit lepaskanlah baik dosa ataupun beban yang lainnya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dosa kita kepada Allah perbanyaklah taubat, dan dosa kepada manusia antara lain. Yang kelimanya itu apabila ada hak-hak adami, baik terkait hak adami itu dalam materi atau apapun, maka adakanlah antara untuk saling ridho, untuk saling ridho. Boleh jadi si fulan itu punya amanah utang, orangnya sudah meninggal, kepada siapakah aku berikan? Nah inilah terus sampai ujung-ujungnya terakhir tidak ada saudara dan pemiliknya, maka titipkan saja ke masjid, titipkan saja ke Baitul Mal. Kalau memang sudah sulit, ini menunjukkan bahwa janji atau amanah atau dain itu berat, maka ujung-ujungnya terakhir titipkanlah ke Baitul Mal, ke masjid itu. Kalau memang sudah tidak ada keluarga yang berhak untuk menerimanya, ini menunjukkan amanah harus benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hatta sudah tidak perlu, masjid ini adalah sifat Allah. Wa yu'adzim sya'allah fa innaha min taqwal qulub. Termasuk bentuk pengajian ini pun adalah syiar Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa hadir di majlis-majlis taklim, sempatkanlah. Amin. Sebab betapa besar dosanya di hari akhir.
ketika orang itu ada waktu tidak menyempatkan untuk menambah ilmu. Hatta beberapa menit saja, beberapa saat saja, sempatkanlah agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan ma'an. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma ya Rahman, bersyukur ya Allah, rahmati, bersyukur nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Berkailah kehadiran kami di subuh ini, telah menyelesaikan rangkaian ibadah ya Allah. Walaupun jauh daripada kesempurnaan, kami berharap ya Allah, terima segala amalan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Istiqomahkanlah ibadah kami dalam segala keadaan dan kondisi. Muliakanlah kami dengan akhlak yang mulia, yang contohkan bagi Rasulullah SAW. Allahumma asil akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma hakim bis-sa'adati ajalana wa hakim bi ziyadati amalana wa amalana wa hakim bi sihhati wal afiyati qulubana wa asalana waj'alna ila rahmatika masirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخير